Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi kepada yang saya hormati, Bapak Dewan Penguji dan Saudara Alfir dan Ripani. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang skripsi untuk Saudara Alfir dan Ripani. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Adapun struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya sendiri sebagai dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua adalah Bapak Asosiat Profesor Budi Aripitama, STMMSI, kemudian Ketua Dewan Penguji sekaligus penguji pertama, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, PhD Candidate, CDSC Pro, CWDF, dan penguji kedua, Bapak Dr. Kandidat Ketut Bayu Yoga Bintoro, Eskom MCS. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dapat di dalam video yang disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Alfir dan Ripani berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara hari ini. Doa dimulai. Baik, Saudara Alfir dan Ripani, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Selanjutnya kami silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Dimulai dari Pak Sylvester Dian Handi Permana. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Yadara Bulo. Baik, selamat pagi Saudara Alfir dan Ripani. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Sepertinya kok tegang ya, tapi jangan tegang-tegang gitu. Nah, ini saya hanya ingin mengklarifikasi apa yang telah Saudara tulis gitu ya. Nah, tidak masalah, jangan tegang-tegang gitu. Baik, saya izin share screen untuk mempersingkat waktu. Baik, Pak. Ya. Baik, apakah sudah terlihat? Ini skripsinya kamu, betul ya? Iya, betul, Pak. Nah, dari sini kita bisa lihat judulnya. Judulnya adalah pengkelompokan penghuni. Yang dikelompokkan adalah penghuni gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dari judulnya, pengkelompokan penghuni itu bisa dibilang penghuninya adalah manusia gitu ya. Bukan penghuni yang tidak kelihatan ya. Ya, Yang kelihatan, yang tentunya punya aktivitas di perpustakaan gitu ya. Pengumpulan penghuni berdasarkan indikator kekuatan sinyal yang diterima di zona HVAC yang tidak terprediksi dengan menggunakan metode Cummins. Saya lihat judulnya kompleks ya. Sebenarnya itu ada beberapa keyword yang bisa dimunculkan di sana. Nah, di sini kita mengelompokkan penghuni berdasarkan indikator kekuatan sinyal. Ya. Jadi kita lihatnya adalah bagaimana penghuni bisa dikelompokkan berdasarkan indikator kekuatan sinyal. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kekuatan sinyal itu bisa dilihat dari mana sih? Oke, ini saya izin langsung menjawab, boleh, Pak? Ya, langsung aja menjawab. Oke, berarti berdasarkan dari indikator kekuatan sinyal ini biasanya kita menggunakan biasanya dipanggil RSSI, Required Signal Strength Indicator. Itu berasal dari sinyal radio frekuensi, yaitu yang kita gunakan adalah Wi-Fi itu sendiri yang ada di perpustakaan Universitas Teknologi. Kenapa saya menggunakan Wi-Fi itu? Karena memang lebih disesuai dengan keadaannya yang ada gitu, Pak, yang ada
bisa memakai WiFi, jadi saya menggunakan WiFi. Terlebih itu lebih akuratnya, mungkin kalau lebih jauhnya lagi, kenapa saya tidak menggunakan sinyal lain seperti Bluetooth atau misalnya sinyal radio gitu Pak. Itu karena memang kalau dari sinyal Bluetooth-nya sendiri itu dilihat dari rentang jaraknya itu sangat sedikit Pak, jadi 1-3 meteran. Sementara kalau kita menggunakan rentang radio itu bisa lebih dari 1 kilometer, itu untuk jangkauan luas gitu Pak. Jadi dari keadaan yang ada, saya menggunakan WiFi dan memang dari ininya WiFi lebih rentangnya itu nggak sampai sekilo, cuman bisa mencakup satu ruangan yang lebih dari 5 meter. Oke, berarti ini indikator kekuatan sinyal WiFi. Ya, betul, Kamu Pak. ingin mengkelompokkan penghuni. Masalahnya gini, saya mau bertanya, apakah satu penghuni itu berkorelasi dengan satu WiFi? Untuk satu penghuninya itu berkorelasi dengan 3 WiFi lebih tepatnya, Pak. Jadi ya untuk access point lah, kita manggilnya aja access point, Pak. Jadi satu penghuni ini berkorelasi dengan 3 access point sebenarnya Pak yang Oke, ada di berarti ventilasi. gini, ini misalnya AP, di sini AP, di sini AP. Jadi Hmm. kalau misalnya ada penghuni di sini, jadi bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Ya, bisa di situ karena kita lihat di pengukurannya Pak, mana jarak yang paling terdekat dari access point-nya. Oh, jarak terdekat. Ya, Apakah bisa dihitung jarak terdekatnya dari access point dari WiFi-nya itu? dari jarak situ bisa menggunakan equivalent distance gitu Pak, dengan penghitungannya. Pakai equivalent distance. Ya, Pertanyaan betul. selanjutnya, apakah satu orang yang di sini cuma ada satu perangkat yang terkoneksi WiFi atau bisa lebih? Dari kita mengambil penelitiannya, saya menggunakan aplikasi yang ketiga ya Pak, yaitu WiFi seluler. Ada di skripsi saya lupa namanya, ada 2 ininya buat menangkap nilai-nilai variabelnya. Jadi ada RSI-nya kita tangkap, ada nilai RSI, frekuensinya, untuk akses point-nya kita dicek atu-atu sih sebenarnya Pak, dari kalau kita lihat penelitian. Seperti itu Pak. Belum selalu menjawab pertanyaan saya. Oke. Satu penghuni itu bisa punya banyak device, gitu kan Oh ya. ya. Betul. Nah, bagaimana caranya Anda mengkelompokkan penghuni kalau misalnya ada yang punya 2 device, 3 device yang terkoneksi WiFi yang sama? Oh, oke. Sebenarnya ini kurang juga sih Pak. Saya lupa menambahkan itu. Batasannya hanya 1 device saja yang digunakan sebenarnya. Karena ini kan pengumpulannya saya menggunakan saya sendiri sebagai penghuni, bukan orang lain gitu. Jadi lupa membuatnya ini. Mohon maaf Pak. Ya, berarti ini ya mungkin mengelompokkan device gitu ya, bukan penghuni kalau kita lihat gitu itu, atau apapun nanti bicara dengan dosen pembimbing yang pertama. Baik, Pak. Oke, ini salah ini misalnya koma gitu, teknik koma desain, lalu Universitas Trilogi bawahnya lagi Jakarta. Nggak masalah sih ini. Ini juga nggak masalah, tapi saya lihat ini bukan tipsnya Roman, tapi nggak apa-apa, itu dosen pembimbing kedua, penguji kedua. Termasuk ininya bukan tipsnya Roman ya. Tapi saya tahu Pak siapa namanya, Pak Bayu itu Oh, nggak melihat itu kayaknya ya. Tapi coba ini saya bantu sedikit gitu aja. Nah, sekarang abstrak ya. Nah, saya kalau misalnya lihat di abstrak itu, poin yang pertama yang kamu harus lakukan di abstrak adalah yang namanya POV gitu ya, atau point of improvement, POA gitu ya. Point of view-nya di mana? Pertama itu kita harus tahu kita ngomongin tentang apa sih kayak gitu ya. Nah, di sini belum ada point of improvement, POA-nya belum ada. Kita ngomongin tentang apa di sini? Ya kan? Kita ngomongin tentang perpustakaan yang mempunyai banyak device, yang punya banyak ini. Nah, itu yang pertama yang harus dilihat di situ, karena belum semua orang nggak tahu nih apa yang menjadi fokus dari tempat kamu. Nah, saya juga lihat di sini karena kamu tidak memberikan point of information. Ini point of information. Gitu ya. Itu mau dalam lingkup apa pembahasan. Anda tidak menggunakan itu. Rancu nih. Di sini masalahnya di mana? Gitu. Karena di abstrak itu harus
Jadi ada 5 komponen di abstrak. Satu poin improvement tadi, ini poin yang pertama. Poin kedua itu adalah problem. Setelahnya kamu belum ada. Yang ketiga adalah metode. Gitu. Yang keempat result. Yang kelima novelty. Novelty itu keberbaruan yang kamu lebih baru apa daripada penelitian yang lain kayak gitu. Oh, baik. Itu yang harus dilihat, harus ada di sini. Nah, sekarang saya mau lihat paling bawah di bagian abstrak kamu. Yang saya stabilo ini adalah satu kalimat. Betul atau tidak? Iya betul Pak. Satu kalimat. Coba Anda katakan satu kalimat tersebut dengan satu tarikan nafas. Sehingga dapat diketahui bahwa recheck signal training indikator RSSI dapat menjadi variabel independen dan variabel access point. Level access point, level RSSI menjadi variabel dependen serta dapat diketahui Stop. bahwa variabel. Anda sudah menarik nafas. Iya. Ya, jadi satu kalimat itu lebih baik ya cuma 5-7 kata. Betul kan ya? Tuh, misalnya Mas Alfirdan pergi ke pasar. Ini kan cuma sedikit gitu ya. Kalau ini kan terlalu banyak. Intinya jadi kabur. Oh, Nah, kayak gitu itu. Apa yang kamu mau tampilkan di sini jadi kabur. Dan saya pun juga kayak tidak mengetahui ini artinya apa kayak gitu itu. Nah, ini pun kalau saya lihat juga belum menunjukkan yang namanya result. Resultnya apa? Kamu kan ingin mengkelompokkan. Nah, bagaimana cara pengelompokannya? Kelompokannya di mana aja sih? Kayak gitu. Kan belum ada di sini. Misalnya ada berapa device tersambung pada kelompok access point yang ini. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Gitu kan? Nah, di sini saya belum lihat resultnya. Gitu ya. Ini belum saya lihat. Lihat ada kata-kata okupasi. Di sini kok ada. Oh iya, ini diganti penghuni atur. Gimana? Ya, harusnya diganti ini penghuni, Pak. Harusnya diganti ya. Iya, penghuni. Penghuni ya. Ya, maksudnya di sini juga belum ada kata penghuni. Apanya sudah ada kata penghuni kah? Oh, sebagai penghuni sini nih. Di sini nih ya. Dipresentasikan sebagai penghuni, tapi kamu masukin ini sebagai kata kunci gitu ya. Nah, itu juga harus kamu lihat lagi. Baik, ini saya skip karena ini tidak berhubungan dengan saya. Baik, kita langsung ke dalam. Ini kurang titik-titik ya. Itu juga ini tidak ada. Iya, titik-titiknya hilang. Belum Enggak, saya perbarui. persamaannya belum ada. Hah? Persamaan apa ini? Oh, ini ada di bab 3, Pak, ininya. Emang nggak Iya. keling gitu, Pak? Ya namanya ada persamaan 331, persamaan apa? Oh, ya. Ya. Oke. Latar belakang masalah. Nah, ini kamu harus tegaskan lagi masalahnya. Terus saya agak skip aja untuk yang halaman-halaman awal. Saya udah oke lah gitu itu. Saya lanjut ke bab 3 dulu. Saya mau lihat di sini kamu tulis yang namanya data preprocessing. Oh iya, ini Pertanyaannya itu di mana ya? Tidak ada di bab 4. saya lupa. Baru nyadar semalam juga, Pak, saya. Oh iya, ada ini, lupa dihapus. Harusnya nggak ada, cuma ada 3. Ya, data preprocessing itu tidak ada kan? Apakah hanya sampai modeling? Terus tingkat pengujian akurasi di mana? Tingkat
Pengujian akurasi. Mohon Iya. maaf, Pak. Ya validasi atau testingnya di mana? Oh, enggak, Pak. Kayak ini sebenarnya hanya saya memang nggak memasukin buat validasi pengujian itu. Itu kalau memang ada pengujian validasi mungkin bisa digabungkan dengan penelitian yang punyanya Kak Mega gitu, termasuk dalam situ, Pak. Jadi saya hanya ini menunjukkan aja bahwa memang ada korelasi antara variabel itu. Tapi untuk pengujiannya mungkin ini apa untuk penelitian di selanjutnya. Jadi batasannya ya hanya apa ini penelitian saya didapatkan asumsi bahwa ada gitu ya. Nah, Anda kan mau mengkelompokkan dan nantinya pun dikelompokkan berdasarkan akses point yang tersambung kan. Ya kan harusnya juga sampai situ. Ternyata dari sini akses point yang tersambung itu yang mana gitu. Dan itu sebagai kelompok kan. Oh, Iya nggak sih? Ngerti nggak yang saya ini? mohon maaf Pak, saya agak kurang paham maksudnya gimana ya Pak? Di sini misalnya ada 6 point, di sini access Hmm. point, dan di sini access point. Satu device itu tersambung dalam satu access point atau lebih? Satu device nyambung ke beberapa access point, betul. Beberapa. Satu device. Mm-mm. Tapi satu device ini saya belum nggak memasukkan ini seharusnya memang satu device hanya dimiliki oleh satu penghuni aja. Jadi kayak membuat rancu seperti ini Pak. Buat rancu gitu. Iya, jadi bingung harusnya. Jadi penghuni kan seperti Bapak bilang tadi megang beberapa device dan itu saya juga ternyata baru sadar juga artinya saya masukkan ke dalam batasan juga bahwa penghuni itu hanya menggunakan satu device yang untuk mempresentasikannya bahwa dia itu ada gitu Pak. Nah, baik. Nah, misalnya saya mau tanya nih. Saya kan bukan orang jaringan, saya mau tanya. Di sini itu misalnya ini kamu Mas Alfirdan, itu lagi internetan. Internetannya itu nyambung ke sini, dan ke sini, atau salah satu saja. Oh ya baik. Untuk ininya memang ini nyambung semua, cuman secara bergantian Pak pengambilannya. Dan Misalnya dengan posisi yang sama, saya ngambil dulu nih di akses point pertama, nanti saya pindahin WP-nya ke akses point kedua. Nyambung semua nyambung, cuman hanya bergantian gitu Pak. Jadi nggak sekaligus semuanya. nah, ya kalau kayak gitu, gini, setahu saya ya, ini kemungkinan saya yang salah. Setiap device itu hanya bisa menyambung satu akses point. Ya. Satu untuk pertukaran data. Data tidak disebar. Artinya kalau misalnya Anda internetan, kalau ke sana dulu. Proses alirannya sana sini gitu. Yang lain cuma sebagai kayak reader atau listener. Atau misalnya, oh dia melakukan seperti itu. Gitu kan? Ya, hanya ini aja, cuman Hanya hanya kedetek aja deteksi. device-nya, Ya tapi betul. bukan tersambung dari situ. Ya betul, seperti itu maksudnya Pak. Iya kan Jadi ya? nyambung dulu. Nah, pertanyaannya juga, kan kalau kayak gitu bisa dilihat. Misalnya, tadi ini misalnya ini ada yang di sini lah. Nyambung kan ini kan titik nyambung ke sini semua. Kalau misalnya device di sini, pasti nyambung di sekitar sini. Dari sini nyambung sekitar sini. Gitu kan? Iya, memang bisa seperti itu Pak. Cuman hanya saja kalau misalnya dia di tengah-tengah, kan walaupun kita nyambung ke akses point kedua nih, cuman kita lebih dekat ke akses point yang pertama. Nah itu maka nanti Mas akan harusnya nggak gitu dong Pak. Saya kan harusnya jatuhnya kan ke dalam jadi dia ini sebenarnya masuk ke dalam satu ventilasi gitu Pak, satu ventilasi itu. Nah ini akses point ini kan jadi kenapa saya uji coba satu-satu karena memang untuk mengetahui posisinya. Kalau misalnya dia ada di tengah-tengah nih, anggap aja boleh kita anggap Pak akses point ini sebagai ventilasi ya Pak. Bolehkah? Ya, misalnya Oke. akses point ini sebagai akses point mohon maaf, akses point ini sebagai ventilasi. Kalau misalnya dia ada di tengah-tengah misalnya, Pak, kita nggak tahu nih berapa jarak antara dia akses point yang pertama, yang sebelah kiri dan ke sebelah kanan itu berapa. Nah, dia ada di tengah-tengah nih. Nah, oleh sebab itu kita harus mengeceknya satu-satu. Walaupun memang data di pace-nya itu dia nyambung ke access point kedua, cuman kan kalau misalnya memang kita ternyata
Kalau kita cek lebih mendekati ke akses point yang pertama atau ventilasi yang pertama, itu jadinya ini Pak. Terjadi bisa jadi kayak outliner atau gimana nanti dia datanya seperti itu Pak. Perbedaan gini. Iya, tapi itu kan untuk kasus yang misalnya dia punya jangkauan yang beririsan, gitu kan ya? Jangkauan apa Pak? Mohon maaf. Jangkauan yang beririsan. Oh iya. Misalnya akses poin pertama jangkau seperti ini, akses poin kedua jangkau seperti ini, akses poin ketiga jangkau seperti ini. Ya, betul. Seperti itu. Jadi khusus untuk yang di tengah-tengah itu aja. Gitu kan? Ya, betul memang khusus di pencariannya itu untuk yang di tengah-tengah ada irisannya seperti itu sih. Memang benar, Pak. Itu juga belum kelihatan di dalam Oh. skripsinya kamu untuk mengatakan yang seperti itu. Oke, baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Saya belum lihat ini. Kamu yang ini, saya juga takut kalau misalnya orang yang nggak mengerti benar membaca skripsinya kamu juga, ini apa sih kayak gitu itu. Oh, ya. Tolong dari secara overall skripsinya itu tolong dijelaskan lagi, dinarasikan ulang. Jangan takut untuk memberikan ilmu bagi orang lain, gitu ya. Ya, baik Pak. Tuh. Kita lanjutkan saja. Ini kategori-kategorinya. Oke, saya oke aja. Walaupun ini bukan tipsnya Roman ya, tapi ya salah. Terus saya next aja ke ini ada repeat dulu. Nah, ada tadi ini belum ada gambar ilustrasi pengambilan datanya. Oh iya. Datanya itu bagaimana sih ya? Tadi yang saya gambar itu. Orang punya ini, dia berkoneksi dengan WiFi yang di sebelah mana, kayak gitu ya. Iya Pak. Baik. Itu belum ada gitu. Jadi orang nggak bisa menangkap. Ini maksudnya apa sih kayak gitu itu. Oh ya. Oke Pak. Oke, terus lanjut. Nah, analisis understanding data. Ini agak aneh. Karena apa? Anda melakukan analisis understanding data, padahal data tersebut sudah kamu ketahui di atas. Ini artinya apa? Ininya apa? Sudah tahu. Ini kok analis understanding data? Gitu. Ini apa ini, Mas? Oke. Sebenarnya ya memang kita memahami data-datanya itu Pak. Kalau kita lihat dari iniannya Pak, jadi ini menggabungkan sih Pak. Jadi pertama saya ngecek dulu. Nah, saya mengasumsikan bahwa saya sendiri tuh walaupun saya tahu saya nggak tahu nih datanya apakah ada nol atau enggak. Terus isinya itu apa? Untuk apa? Untuk memahami hubungan dan korelasi di dalamnya Pak. Jadi sebenarnya datanya itu yang saya ambil bukan hanya RSI aja. Ada beberapa variabel yang juga saya diambil juga. Nah, saya mengasumsikan diri saya sendiri, saya tidak tahu apa hubungan di antara mereka. Di antara Hubungan. variabel. Iya, hubungan dan korelasinya. Korelasi dan hubungan. Iya. Jadi Oke. saya memahami dulu datanya itu baru sebelum saya memasukin ke dalam modeling. Gitu. Nah, dalam understanding data, di sini kita bisa lihat pengecekan tidak ada missing value. Itu juga apakah Ya. termasuk dalam understanding data? Iya, itu masuk, Pak. Masuk. Bukannya pre-processing. Untuk pengecekan gitu bukannya masuk ke oh iya iya benar juga. Ya itu jadi masih Bentar, banyak maaf. yang salah kamar, salah Iya. rujukan kayak Oke, gitu ya. baik Pak. Nah, missing value itu sebenarnya salah satu data yang tidak bersih atau ada masih data kotornya. Salah satunya ada missing value. Yang lain misalnya ada data outlier gitu ya, atau data pencilan itu juga ada. Itu istilah-istilah yang dinamakan data science gitu ya. Terus juga ada data yang masih tipu gitu ya. Maksudnya kalau misalnya jenis kelamin ada yang nulis wanita, ada yang nulis perempuan, ada yang nulis P, ada yang nulis W gitu kan ya. Itu harus disatukan. Itu juga dalam arti itu di ranah pre-processing data. Itu ya menurut ilmu yang namanya data science.
Nah, di dalam sensor, karena kamu pakai sensor, pakai alat yang namanya access point, missing value itu hampir mustahil ada. Iya. Ya, karena semuanya sekali ada missing value biasanya sensor tidak mendetek, datanya hilang. Betul kan ya? Nah, itu juga harus kamu bisa ketahui di situ. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya mau lihat di sini. Wow, ini apa? Saya mau tanya ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya plot, scatter plot. Jadi sebuah plotting atau bukan pengelompokan namanya. Melihat visual atau diagram yang distribusi pola terhadap variabel-variabel yang kita gunakan. Oke, distribusi pola pada variabel yang Ya, digunakan. distribusi Kalau datanya lah ini. ya, oke baik. Kalau polanya apa? Nah, ini eh, sebenarnya saya juga masih dalam pencarian, maksudnya pola yang ada di sini itu pola apa. Jadi saya hanya mengetahui yang ada di samping-sampingnya aja. Oke. Nah, ya saya juga lihat di polanya kok ada yang titik-titik, Oke. ada yang gunung gitu ya. Ya, Jadi ini agak saya juga bingung ini apa maksudnya kayak gitu itu. Nah, oke, kamunya baik Pak. sendiri tolong please kalau misalnya Anda tidak tahu jangan dimasukkan ke dalam skripsi kamu. Gitu ya. Mungkin saya tambahkan karena memang ini dikit penting sih Pak buat pencarian ininya, pencarian pola distribusinya dari data yang ada. Mungkin Iya. nanti saya tambah untuk pencarian saya tambahkan buat ini. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda menggunakan scatter plot itu fire plot itu? Scatter field. Karena memang dari menggunakan scatternya aja, scatternya itu hanya ini dua variabelnya aja, hanya dua variabel antara dua variabel. Sementara kalau kita menggunakan scatter plot, kita akan menghitung semua variabel yang ada dari data kita gunakan. Jadi langsung sekaligus gitu, Pak. Jadi nggak harus satu-satu. Scatter kan kalau scatter bedanya ada di bawah, Pak. Mohon maaf. Scatter plot ada di bagian di bawahnya. Itu hanya dua Masih. variabel. Nah ini jatuhnya scatter plot karena memang hanya dua variabel aja. Sementara untuk variabel plot itu kayak menggunakan semuanya sekaligus. Siapa yang Jadi tahu? langsung, oh iya, Ini belum, ini nggak ada penjelasan sama sekali loh, Mas. Tuh, iya, cuma betul. gambar gini. Cuma selesai. Udah. Saya, hah? Kok bisa gini? Gitu ya. Ini miskin Ya, sekali baik Pak. penjelasan. Sebenarnya satu gambar itu penjelasannya biasanya itu 3 sampai 4 paragraf. Itu yang benar. Oh, oke, Nah, baik ini Pak. penjelasan kamu kok kayaknya kurang gitu ya. Waduh, ya. Baik, baik. Lalu berikutnya visualisasi heat map. Heat map digunakan untuk apa? Melihat nilai korelasi yang ada antara variabel. Melihat nilai korelasi, Ya, gitu ya. Yang kamu lihat yang mana korelasinya? nah ini dilihat dari sini korelasinya kan ada yang dari batasan rentang ininya korelasi ada dari -1 sampai 1. Kalau minus itu dia adalah negatif, ya maksudnya minus itu dia punya hubungan yang negatif. Kalau positif dia punya hubungan yang positif. Nah itu ada pembatasannya. Jadi di bab 3 itu ada labelnya Pak untuk yang positif. Saya samain juga untuk yang negatif. Jadi dari rentang misalnya kalau kita ambil untuk yang rentang positif lemah misalnya variabel AP yang di bawah itu independen AP terhadap frekuensi. Nah, itu memiliki nilai 0,2. Nah, itu positif 0,2. Berarti dia mempunyai hubungan, namun dia mempunyai hubungan yang lemah. Bisa dibilang sangat lemah. Seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya kita ambil lagi, lihat dari RSI 2, independen RSI 2. Ini yang di bawah, terhadap nilai RSI level, misal kita ambil. Dia memiliki positif 0,92. Ini hampir mendekati 1. Berarti dia sangat mempunyai nilai korelasi yang sangat kuat. Begitu pula untuk yang negatif. Misal kita menggunakan nilai RSI, mohon maaf saya bisa kita menggunakan variabel independen RSI 2 terhadap nilai limit. Nah, ini kan hasilnya adalah minus 0,7 minus 0,71. Ini berarti dia mempunyai hubungan, namun hubungan yang relatif.
negatif kuat. Hmm. Itu Pak. Ada di bawah ada penjelasannya juga Pak. Ya, saya tahu. Oh ya. Oke, ini code-nya. Kenapa Anda menggunakan Python? Nggak ada inian khusus karena memang dari yang saya pernah belajar Python, jadi saya lebih menggunakan Python, Pak. Karena lebih belajar, Anda menggunakan Python, nggak ada Iya, yang lain. lebih nggak ada. Saya lebih ininya karena memang pernah menggunakan Python dan untuk buat submission juga waktu itu salah satu ininya buat machine learning juga gitu. Jadi ya udah sekalian mempertajam lagi pembuatan Python. Tidak ada alasan khusus dari ini ya, Pak. Baik. Elbow score digunakan untuk apa? Elbow score ini digunakan untuk mencari nilai yang paling potensial dan untuk kami sendiri. Kalau kita lihat clustering kan itu ada penentuan nilai K, penentuan nilai clusternya. Nah, itu bisa diinisialisasikan sendiri, bisa ada ya sendiri atau menggunakan salah satunya ada metode. Dan metodenya ini adalah elbow score. Direkomendasiin di sini K-nya ini adalah 3 cluster dari elbow score-nya. Dilihat dari mana? Dilihat dari kalau misalnya kita lihat diagramnya itu ada yang nomor 2 misalnya di itu cluster kedua nilai di apa itu tadi? Mohon maaf Pak, agak ke atasan jika boleh. Bukan ke atasan, kamu buka di situ. Udah, Baik, mana? maaf. Sebentar. Ini udah saya atasan, dah. Ya, distribution score, terima kasih Pak. Nilai distribution score itu yang kita lihat misalnya dari skor yang kedua itu memiliki nilai 4.000. Terus yang ketiganya ini yang tengah yang di garis hitam ini dan yang ketiga itu memiliki rentang ini skornya 2.268 dan yang keempat itu nilainya di rentang di bawah 2.000 cuman. Nah, saya mau tanya. Oke, Pak. Kenapa kamu memutuskan K sama dengan 3? Kalau dilihat kan yang paling tinggi kan 1 itu atau 1,0 berapa gitu. Oke, ini dilihat dari nilai distribution score-nya itu sendiri Pak, karena memang dari distribution score-nya ini, mohon maaf, saya agak lupa. Semua di total, dijumlah bagi itu gitu? Oh enggak, bukan gitu Pak. Benar. Atau mentang-mentang akses poinnya kamu 3, kayaknya 3 aja gitu? Enggak Pak, jadi distribution score itu bukan metrik yang digunakan dalam metode elbow untuk mengukur kualitas dari model cluster yang dihasilkan. Nah, distribution score ini dihitung dengan menjumlahkan kuadrat jarak dari setiap titik data ke centroid yang terdekat dalam cluster yang ditentukan. Ya, jadi setiap cluster kan kita setiap cluster kan mempunyai titik mempunyai titik centroid, titik pusat lah seperti itu. Nah, itu dihitunglah jaraknya masing-masingnya dan dihasilkanlah hasilnya. Misalnya kalau satu itu tinggi jaraknya, jadi tidak efektif. Datanya dari yang tadi ini. Bukan, Pak. Datanya apa? Oh, datanya yang dari atas, yang tadi yang sudah ini. Yang kita menggunakan variabel itu. Data yang 3. Ini. Nah, data ini ya. Oh, yang kamu cari itu yang apa namanya? FQ ini. Berdasarkan FQ ini. Enggak. Jadi ini seperti yang tadi udah dijelasin saya di heatmap nih ya Pak. Kita lihat dulu nilai korelasinya di heatmap mana ya variabel yang ini positif. Nah, kita lihat mungkin bisa di heatmapnya. Oh, kelewat Pak. Nah, di sini di bawahnya, nah kita bisa dilihat dari sini berdasarkan ada itunya di ini saya juga kalau di. Nah, di sini kan karena memang berdasarkan tabel yang ada di atas, punyanya Pak Sudiono tahun 2010 bahwa saya mengambil yang 0,5 yang tabel itu kuat, punya hubungan positif kuat. Nah, punya hubungan positif kuat itu yang mana sama yang mana? Nah, oke, misalnya kita lihat dari sini, dari heatmapnya kita lihat nih, oh ternyata positif kuat itu yang dari di atas 0,5 ke atas. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita menggunakan variabel independen RSI 2, ya ini bisa jadi ini ya AP, RSI 2, RSI level. Ya, ini karena memang satu ini Pak. AP, RSI 2 sama RSI level, berarti 3 variabel ini yang kita gunakan buat pengelompokan. Dengan apa? Dengan RSI 2 sebagai representasi yang baik Pak. Nah, ini
Ini juga belum ada penjelasannya. Nama modelnya apa? Mengapa menggunakan visualisasi yang tadi Scatterplot tadi ya? Kalau kayak gini kan kelihatan juga sebenarnya. Orang bisa lihat kan ini, oh berarti di sini sudah satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok gitu kan. Kalau datanya seperti itu, kenapa perlu clustering? Jadi kalau misalnya kita, kenapa perlu clustering dari yang sebelumnya itu Pak, yang kata saya waktu sempro, saya menggunakan nilai RSI-nya aja. Nah Pak Bayu minta ini kita menambahkan algoritma buat menentuin nih ini berdasarkan apa. Nah itu oleh sebab itu saya pun nggak tahu nih dari hal itu saya nggak tahu nih apa aja maksudnya dari apa variabel apa yang bakalan saya gunakan itu. Makanya di sini saya melakukan pencarian gitu. Nah ini pengelompokan ini berdasarkan test point, berdasarkan RSI level seperti itu Pak. Kalau kita menggunakan data RSI 2-nya aja, jatuhnya kayak yang waktu itu sempro dan visualisasinya pun bakalan berantakan Pak. Ya oke lah. Tapi belum banyak penjelasan gitu ya. Oh ya baik Pak. Saya masih agak ini, bukan karena saya penguji gitu ya. Bilang aja bahwa kalau ada orang lain yang melihat ini masih agak bingung tadi itu. Oh Kok bisa ya kayak gini ya? Nah, kamu kasih pemahaman lagi. baik. Terakhir ini bab penutup. Ya, disimpulkan sebagai berikut titik dua. Udah tahu titik dua, tetapnya di bawahnya adalah paragraf. Paragraf. Itu gimana? Ya mohon maaf Pak itu kesalahan saya. Ya, itu harus satu apa, dua apa. Kan udah berikut, gitu kan ya? Iya, Jadi betul. kayak harus ada dihitung kayak gitu itu. Terus pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan melakukan processing Pancing data. data ya itu. Processing data, kamu datanya nggak diproses, Mas. Ya karena nyambung ke understanding data itu. Ini pre-processing data atau Oh, processing data? oh, oh iya ini harusnya mohon maaf Pak. Jadi kamu nggak melakukan Pre-processing. proses data dong kalau begitu ya. Iya persis, benar salah. Maaf Pak. Oke ya. Ya, Jadi melakukan processing data gitu. Terus outliernya itu Itali karena bahasa asing baik. gitu ya. Ya, baik. Nah, terus nomor 3 mempertimbangkan Oh, menggunakan. Nah, itu agar Google. apa gitu. Ya, ini Itu untuk apa? untuk Zigbee dan Bluetooth ini pada dasarnya memang buat sinyal yang lain sih Pak ini jatuhnya. Sinyal yang Ya, selain Wi-Fi. ya Jadi nanti. uh, Ya buat kamu ini aja. untuk ininya itu untuk apa, agar apa itu harus kamu kasih tahu di situ. Oh ya, baik Pak Ya, penjelasannya. karena Baik nggak Pak. cuma kita hanya ngasih algoritma, udah algoritma ini, ya nggak kayak gitu juga. Kamu harus tahu algoritma yang kamu itu sarankan itu bisa digunakan buat apa sih. Nah, Oh, bukan untuk apa, itu harusnya kamu juga sudah membaca referensinya. Oh, yang lain bisa lo pakai ini kayak gitu. Jadi yang namanya saran itu tidak boleh sembarangan, oke. karena ini akan mempengaruhi penelitian selanjutnya. Hmm. Kayak gitu. Ya, gitu aja mungkin dari saya. Ini mungkin kurang kurung gitu ya. Oh ya, Baik, baik. gitu aja Pak Yada Rapuloh. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yada. Baik, terima kasih Pak Handi. Ya, terima kasih Pak Handi. Selanjutnya kami silakan kepada penuntut Bayu. Silakan Pak, waktu dan Baik, selamat. Terima kasih Pak Yada, Mas Alfirdan. Selamat ya udah sampai di tahap terakhir ini gitu ya. Ya, Nah, tadi saya nggak mau berlama-lama berpanjang-panjang ya. Tadi sudah banyak sekali disampaikan gitu sama Pak Handi tentang overview dari apa yang kamu kerjakan itu. Nah, saya sebagai penguji kedua itu tadinya berpikir ya, saya udah ngecek-ngecek tentang format tulisan gitu. Tapi lama-lama tergelitik juga gitu tentang isinya, itu kontennya. Nah, jadi kalau boleh saya kasih komen gitu, ya. Kalau ya. saya kasih komen gitu ya.
overview semuanya secara singkat, dari dasar penelitian kamu itu udah suka-suka gitu. Bener nggak sih? Tidak didasarkan misalnya satu, kondisi real di lapangan. Nggak ada. Kondisi real di lapangan itu kan kamu ujinya kamu sendiri jadi penguji, jadi subjek, jadi objeknya di situ. Kamu nyoba-nyoba gitu. Itu nggak itu satu. Kedua, nggak ada dasar paper penelitian yang lalu yang ngomongin itu penting gitu loh. Atau kamu berangkat dari saran paper yang lain, itu nggak ada gitu. Benar nggak sih? Silakan. Iya, memang dari kita paper yang bab 2 itu memang masih berdasar pada yang untuk clustering gajah bentara untuk yang buat mencari inian data seperti ya pokoknya buat data processing itu memahami data itunya memang belum ada buat cluster gitu, Pak. Kalau kamu berdasarkan paper yang lalu atau penelitian yang lalu, datanya ngambil dari paper yang lalu kan bisa. Kamu jangan pakai data trilogi. Bener nggak? Logikanya gitu nggak sih? Kan kamu mau memodify, mau mengimprove, mengenhance, itu misalnya istilahnya. Bener nggak? Memang dari yang lalu itu banyak yang saya cari, memang papernya belum saya masukkan di Bapak ini. Masih kesalahan saya. Namun dari yang saya cari rata-rata mereka penghuninya ini seperti yang tadi dibilang, dia hanya menggunakan data yang saya tulis juga, dia hanya menggunakan data dari aktivitas penghuni yang di dalamnya, bukan kayak secara dia mengumpulkan data gitulah seminggu dia mengapain gitu. Nah dari secara real time itu agak sedikit jarang, Pak. Jadi ini kayak bisa dibahas seperti itu, Pak. Itu kan asumsimu, bener nggak sih? Dari asumsi ya memang karena berdasarkan dari itu mungkin saya kurangnya literatur jadi Ketiga, ini ada 3 nih. Penelitian yang sifatnya analisis itu beda sama penelitian yang sifatnya itu bikin aplikasi. Completely different. Resultnya pun different. Gitu. Analisisnya kamu harus punya core akar permasalahan yang kuat. Ya. Mohon maaf, Pak. Agak putus bisa ya? Iya, Pak, mohon maaf. Nah, penelitian sekarang udah belum? Udah aman. Oke. Soalnya di sini kayaknya saya lagi ada gangguan sinyal nih. Saya udah pakai HP, pakai WiFi di rumah juga putus-putus gitu. Nah, lanjut ya. Penelitian analisis itu beda. Judulnya pun beda. Gitu. Kamu mau bikin aplikasi atau analisis? Kalau analisis langsung aja judulnya analisis. Tapi dalamnya itu punya problem dasar permasalahan yang kuat gitu loh, punya urgensi yang kuat. Urgensi itu apa ya? Pentingnya penelitian ini tuh apa? Penting. Kalau kamu bikin aplikasi, challenge-nya ya bikin aplikasinya kan gitu. Titik fokus kamu bikin aplikasinya. Kamu nggak dituntut untuk melakukan analisis di situ. Tuh 3 tadi saya komen. Makanya rasa-rasanya sih nggak bakal ketemu itu ujung-ujungnya antara judul di bab 1 ada problem, tujuan dan lain-lainnya sama hasil penelitianmu. Rasa-rasanya nggak bakal ada matching-matchingnya gitu. Karena judul kamu yang pertama, saya share screen ya sebentar ya. Ya boleh, Pak. Ini penelitian, tapi kamu sebaiknya mencatat sih. Kamu catat, kamu bikin tulisan catatanmu sendiri. Oke, nah lihat deh. Judul kamu apa? Pengelompokan penghuni. Oke. Nah, kamu mau bikin aplikasi, kamu mau bikin sebuah sistem, kamu mau menganalisis, kamu mau modifikasi atau gimana? Gak tahu kan? Lebih ke inian pengelompokannya aja, Pak, mencari sebuah himpunan yang ada seperti itu. Kayak jatuhnya analisis. Kamu mau buat algoritma baru atau kamu mau
ini misalnya itu menggunakan algoritma yang lama tapi dengan kasus yang baru. Algoritma yang Baru. lama menggunakan kasus yang baru. Yo. Kalau kamu pakai algoritma, kalau kamu mau membuat algoritma yang baru, ya tulisannya jadinya improvement, modifikasi algoritma apa, gitu. Kalau dia algoritmanya baru. Kalau misalnya kamu pakai algoritmanya lama atau metodenya lama gitu ya, ini kamu pakai K-means. Nah, berarti kan kamu ambil satu kasus tertentu gitu ya. Nah, kasus tertentu itu mau diapain diarahinnya? Apakah kamu mau hanya fokus mengimplementasikan K-means-nya ataukah kamu mau menganalisis kasus tertentu di dalam studi kasusmu dengan K-means? Nah, itu dua hal yang berbeda, judulnya juga akan berbeda. Tambah pusing lagi kan? Sebenarnya mohon izin Pak, memang agak ini sih, agak ini pengelompokan harusnya pada dasarnya memang harusnya analisis sih. Memang saya baru ini Pak, memang harusnya analisis karena memang pada dalam penelitian saya mencari hubungan variabel yaitu nilai korelasinya, dan kita lihat nih dari clustering nih apakah memang bisa dilihat himpunan yang terjadi di dalamnya, seperti itu sih Pak. Oh, berarti kamu ini nggak usah repot-repot. Itu harusnya udah kejawab saat kamu bikin bab 2-mu lewat penelitian yang lalu. Kalau hanya untuk mencari korelasinya aja. Kalau kita mau izin Pak, kalau misalnya memang kita menggunakan penelitian yang lalu dari memang mungkin saya kurang juga literaturnya, dari saya yang baca itu yang saya bilang datanya itu hanya menggunakan data yang bukan data aktivitasnya aja gitu, bukan data yang secara real time atau yang bisa kita ambil secara langsung kayak RSI-nya, dan itu memang jarang banget, mungkin saya kurang mencari juga Pak. Jadi itu memang sejauh step pencarian saya itu jarang Pak menggunakannya. Jadi saya menggunakan suku data baru seperti itu Pak. Jadi untuk melihat juga nilai yang hubungan korelasi dan nilai yang ada di dalamnya. Oke, makanya saya bilang suka-suka. Benar nggak? Kamu punya kasus, kamu bikin sendiri kasusmu, lalu kamu cari paper yang kira-kira mirip-mirip lah. Ayo jujur. Benar gitu kan? Kalau harusnya berbalik dong prosesnya. Based on paper dulu. Baru kamu bikin versimu sendiri. Kamu mau pakai data yang lama dari paper sebelumnya atau kamu mau create datamu sendiri, itu beda. Oke. Boleh minta penjelasan lebih lanjut Pak mengenai based on paper terlebih dahulu gitu Pak? Kamu makin menakuti saya deh. Bukan Pak, saya kenapa menakuti saya? Kenapa? Karena harusnya bikin judul itu harus based on paper dulu, baru ada judulnya. Bukan judulnya, baru ada problemnya, belum judul. Kalau misalnya saya bilang, saya hanya ingin menanya gitu Pak, untuk yang kenapa saya bilang kenapa based on paper, padahal berdasarkan paper yang ada memang saya belum masukkan ke dalam ininya. Jadi emang saya dari baca paper-paper yang ada, memang okupansi itu dicarinya hanya berdasarkan aktivitasnya aja gitu, yang seperti saya tadi bilang Pak. Jadi saya meng-create data baru menggunakan apa? Oh ya, menggunakan nilai RLC yang ada secara langsung di dalamnya, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak bilang, saya bilang tidak berdasarkan based on paper, saya mencari permasalahan itu berdasarkan paper yang ada Pak. Kenapa indikasinya kayak gitu? Karena kenapa saya bilang seperti tadi ya, saya sampaikan komentar itu karena kamu nggak based on paper. Karena tadi seperti yang saat kamu berdiskusi dengan Pak Handi itu kelihatan sekali. Gitu, kelihatan sekali apanya. Tidak ada satupun kata misalnya gini, misalnya paling gampang ya. Berdasarkan paper ini gitu, ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan untuk menghitung S apa tadi I misalnya gitu. Misalnya ini. Gak ada kan kamu sampaikan gitu. Semua berdasarkan asumsimu. Maksudnya ini harusnya berdasarkan RS ini dari ini misal gitu. Jangan artikan komentar saya ini dengan pikiran pendek. Oke, broad, kamu ambil pandangannya luasnya. Yang pertama, kalau kamu bikin riset itu based on paper, ada dasar beberapa paper utama yang jadi dasar. Di sana tuh
udah jelas ada problemnya gitu. Ya, dari situ kamu berangkat. Ya, studi kasus itu bisa disingkirkan dulu gitu. Oke. Oke. Nah, terus nih, judulnya tuh pengelompokan. Apakah pengelompokan itu kata lain atau bahasa Indonesia dari clustering atau klasifikasi? Kalau misalnya dari pengelompokan itu kan biasanya ininya clustering, cuman yang pernah Bapak bilang, yang saya cari juga bahwa clustering itu sendiri merupakan klasifikasi namun tanpa pembelajaran. Klasifikasi itu is aim to partition. It's aim to partition an observation into a key cluster. Not classified. Benar nggak? Ya. Partisi, berarti kan membagi ya? Ya, membagi per partisi. Ya. Nah, tadi ada di bab 4 tuh ada titik-titik yang merah, biru gitu. Ya. Itu bikin saya tambah takut lagi tuh. Nanti saya jelasin. Oke. Nah, judulmu klasifikasi, metodemu pakai K-means di mana dia clustering. Oke. Case study-mu lemah sekali. Lemah itu bukan berarti nggak bagus, enggak. Dasar kamu ngangkat itu jadi ngangkat penelitian ini jadi sangat nggak kelihatan gitu. Apa pentingnya gitu. Ya. Oke, baik. Nah, oke, lanjut ya. Oke. Jadi kamu harusnya catat. Walaupun nanti ada recordingnya. Nah, rumusan masalah mencari hubungan variabel yang dapat digunakan dalam perkiraan. Ada dua di sini. Yang pertama variabelnya apa? Yang ketiga ngapain mencari hubungan antar variabel. Oke. Gitu. Itu salah satu tahapan untuk menjawab problem. Bener nggak sih harusnya? Dari memang pencarian variabel memang salah satu tahapan sih Pak buat mencari menjawab problem yang ada. Bukan masalah kan. Kalau saya mau bikin ini, saya mau bikin apa ya? Rem ABS mobil gitu misalnya. Nah, itu hubungan variabel bagaimana variabel kecepatan saat itu, level kemiringan kendaraan, tingkat kelicinan dari jalanan, suhu, itu variabel nanti dikasih hubungannya antara itu. Tapi itu bukan jadi tujuan masalahmu. Bukan rumusan masalah. Tapi itu cara untuk mendapatkan atau merumuskan problem, menjawab problemnya gitu. Tuh. Kedua, bagaimana melakukan analisis clustering? Ngapain clusteringnya dianalisis? Bagaimana melakukan analisis clustering data penghuni terhadap variabel yang digunakannya? Tambah bingung lagi. Variabelnya apa? Ya kan? Karena kan ini kamu mau nyambungin nomor 1 dan nomor 2 kan ya. Jadi kan kamu nyari hubungannya, lalu kamu analisis itu. Benar kan gitu? Iya, betul. Kalau kamu nomor 1, kalau kamu lakukan aja sebuah analisis gitu, saya mau menganalisis Pak, apa yang kamu analisis gitu ya. Nah ini saya mau menganalisis. Judul kamu udah pasti analisis dong. Oh ya, ada analisis. Bener nggak sih? Ya, betul Pak, analisis penghuni. Betul. Pendekatan kamu adalah analisis, bukan pendekatan membuat perangkat lunaknya. Oke? Oke, baik Pak. Kalau kamu rumusan masalahnya udah berantakan, udah pasti tujuan penelitian kamu amburadul. Nah kan, udah pasti amburadul ini. Di sini juga nggak disebutkan studi kasus di mana, di sini juga nggak ada. Oke. Nah ini yang saya kuning-kuningkan ini ya. Gitu. Nah otomatis ya nggak ada manfaatnya buat kamu, apalagi bagi masyarakat. Ya jadi ini ada 2 poin juga. Ya pertama nggak ada manfaatnya buat kamu karena
basic fondasi dari problemnya itu sangat lemah sekali, nggak ada urgensinya. Satu, nggak ada yang perlu di riset di situ. Maybe dari apa yang saya baca dan saya tadi dengarkan. Gitu. Yang kedua, terkait manfaat penelitian, nggak ada manfaat penelitian itu bagi peneliti dan masyarakat, please. Nggak ada. Mohon izin Pak, izin menjawab. Kalau misalnya memang tidak ada manfaatnya bagi peneliti, berarti kalau buat Kamega kalau gitu gimana Pak? Masalahnya kan dia menggunakan data yang sama. Nah, dia menggunakan dia tanpa ada tahap processing seperti itu Pak, buat hubungan. Nah, dari hubungan ini kita sebelum dia kan tidak menganalisis gitu Pak. Nah, kalau ini kan saya menganalisis. Nah, apakah ada variabel yang mempengaruhi atau memang tidak ada validasinya atau mempengaruhi dari akurasi yang ada gitu Pak. Maksudnya saya menggunakan 5 variabel gitu. Misalnya dia juga menggunakan 5 variabel juga seperti itu misalnya Pak. Nah, kalau misalnya memang ada variabel yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau yang tidak terlalu berdampak dengan akurasi yang ada, kenapa harus kita pakai misalnya seperti itu Pak. Jadi kayak mendingan kita langsung aja kita cari hubungannya, baru abis itu kita masuk ke dalam kayak misalnya punya kami seperti itu. Penelitian yang selanjutnya seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada manfaatnya bagi peneliti, saya rasa tidak Pak, karena memang pencarian analisis ini dibutuhkan Pak. Jadi karena memang analisis ini kalau saya menggunakan data RRSI seperti itu. Berarti kalau misalnya memang itu kalau pada penelitian selanjutnya bakal dicari gitu. Oh, ini udah ada berdasarkan ini ya. Di analisis variabelnya dapat gunakan ada ini. Seperti itu Pak. Jadi lebih mempersingkat mereka dalam hal processing data. Seperti untuk mencari hubungannya dan lain-lainnya. Jadi apa? Untuk ya saya bilang yang tadi, untuk mencari variabel mana yang lebih berdampak atau misalnya lebih ini. Dan memang saya belum ada validasi atau bagaimana gitu. Hanya berdasarkan itu. Kita masih ngomongin manfaat penelitian kan sih? Iya betul Pak. Ini bagi peneliti kan tadi Bapak. Jadi kalau bagi peneliti seperti itu Pak manfaatnya. Apakah kamu yang menghandle HVAC-nya? Bukan. Bukan. Iya, Kan? memang bukan chip Pak. Bukan. Apakah kamu yang menghandle operasional, mungkin maintenance atau alokasi dana untuk HVAC-nya? Memang bukan Pak. Bukan. Ya. Manfaat penelitian itu bukan buat penelitinya, tapi buat apa hasil penelitian kamu ini. Itu bagi masyarakat lebih deg-degan lagi saya. Apakah Pak Security perlu ini? Enggak kan? Apakah pilot perlu? Masyarakat lo kamu sebut. Benar? Enggak kan? Apakah kamu mau menyumbang satu kontribusi baru dalam ilmu pengetahuan? Mungkin metode baru? Enggak juga. Benar kan? Nah, gampangnya kalau kamu mau lihat cara manfaat penelitian itu kamu coba lihat deh. Penelitian yang untuk DSS yang pakai SPK, DSS itu jelas tuh. Dia bikin DSS apa, dia tahu siapa yang ngambil keputusan di situ. Nah, itu bagi dia manfaatnya. Bukan buat kamu. Nah, kalau tadi masalah Mbak Mega dan sebagainya ya jangan kamu pisahkanlah dulu gitu. Kenapa nggak pisahkan dulu? Orang kamu nggak masukin paper Mega di sini toh? Iya, enggak tidak. Apa dasarnya saya menilai itu? Benar Kak? Tuh. Jadi kalau kamu mau membuat manfaat penelitian, bukan bagi penelitinya. Oke, apalagi nanti ini muncul di paper manfaat bagi peneliti. Waduh, deg-degan saya. Jangan-jangan nggak di input diberikan pemahaman akan hal itu. Nah itu yang saya nggak tahu. Nah ini saya kasih komen gitu ya. Nah itu makanya, wow, problemnya lemah. Apa yang mau kamu kerjakan jadinya bingung. Hasilnya kemana? Dasarnya apa gitu. Jadi completely membuat saya pusing. Ini sebenarnya familiar banget semua gambar-gambar yang ada di sini dari sama penelitian yang lalu. Sampai sekarang saya masih sulit mengertikan gitu. Ya mungkin saya juga yang salah gitu. Nah,
Terus yang berikutnya, ini nih sama kayak Pak Handi tadi udah contohkan, disimulasikan bahwa bahkan ya, kamu disuruh baca ini nih panjang nih, nggak ada paragrafnya dan sebagainya. Ya janganlah kaku-kaku gitu ya. Nggak apa-apa dipotong paragraf berikutnya, tapi tetap nanti dikasih lanjutan dari penelitian ini. Oh, Jangan Oke. kaku-kaku banget kayak gini tuh, ya ampun. Iya, ya mungkin di formatnya harus seperti itu. Ada tertulis nggak? Enggak. Nggak ada. Pecahlah di beberapa paragraf. Nggak apa-apa dengan penelitian yang sama. Jadi indah gitu. Ini masalah enak bacanya. Kalau saya nggak baca gini, mendingan saya nggak usah baca sih. Ya, gitu. Nah, ini di itu ya. Ini di bab 3-nya tadi saya nggak banyak mengkomentari dari prosesnya. Tadi sudah semuanya dijelaskan oleh Pak Handi atau ditemukan sebagian besarnya gitu. Ya. Nah, baik Pak. Baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini tuh yang jadi ya saya berkomentar gitu di sini. Karena dasar penelitian kamu nggak kuat, oke, logikanya bagaimana kamu membangun metodologi penelitian, itu sih logikanya. Oke, kalau dasarnya yang kuat, apalagi tadi belum ada validasinya. Validasinya ada di penelitian lain gitu, bener ya? Ya, betul. Terus penelitian itu mau terbit gitu. Kalau tidak terbit, penelitian kamu tuh amsyong gitu, nggak ada gunanya. Karena kan validasi yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan. Salah satunya. Ya. Bener nggak? Kalau itu udah ada, ya berarti penelitian kamu adalah duplikatnya. Atau subnya gitu, penelitiannya. Jadi di penelitian kecilnya gitu. Ya, yang belum mencapai, dan kamu nggak bisa ngambil keputusan jadinya, nggak bisa ada result di sini, kecuali kamu mau bikin aplikasinya. Kalau kamu mau bikin aplikasi, ya resultnya bukan analisis gitu, bukan cara menganalisis. Tapi kan kamu hasilnya tuh analisis banget, sedangkan judul kamu sebenarnya tuh implementasi K-means nggak sih gitu loh, mungkin loh ya. Oke. Bener nggak sih? Bener nggak itu? Ya itu saya baru ini Pak. Oh iya, memang dalam isinya itu saya baru tersadar juga baru memang kebanyakan saya membahas analisis seperti itu Pak. Jadi memang ada di atasnya memang saya bisa untuk judulnya tidak bisa. Taruh. Bisa digeser ya sini. Ya benar kan ya, kamu sebenarnya kan bikin aplikasi kan ya, atau apalah gitu kamu sebutnya lah, atau sistem ya atau apa dengan K-means, clustering, ingat ya clustering, unsupervised. Oke, dia partisi bentuknya, bukan klasifikasi. Dan ini sudah saya sampaikan waktu sidang kalau nggak salah. Tuh, yang ini semua saya nggak lihat itu. Kenapa saya nggak lihat? Wow, karena dasarnya ini kan ya jadi kayak asumsimu misalnya gitu. Kecuali kalau kamu based on paper, datasetmu ini misalnya diambil dari paper mana, wah itu baru keren. Nah, kayak gitu. Ya, nah ini kali ini sih ya sama kayak bab 2 tadi. Ini pertama nggak ada menjorok ke dalamnya. Jadi ini dihitung paragraf kah atau apa? Kalimat kah? Nah, ini kaku banget. Oke, ini kaku. Ya, terus tabelnya kepotong ini lagi. Di sini satu doang. Iya, kepotong. Tuh. Table. Nah, terus table gambar itu seringkali banyak tidak diacu. Contoh. Table 35 hubungan nilai korelasi. Mana penjelasan tentang tabel 35? Apakah ini? Enggak, itu lebih ke atasnya lagi. Lebih nyambung dari ke atasnya itu buat lebih pada
apa kesimpulan yang bakalan dipakai sebagai berdasarkan referensi. Tidak ada, belum ada penjelasan yang buat menjelaskan soal tabelnya, Pak. Betul. Belum ada penjelasan tentang table. Iya, tidak ada Betul, ininya. good. Saya suka tuh kalau yang langsung to the point gitu. Ini juga nih, ini udah diacu benar. Tabel 3.2 di bawah ini. Oh, itu Ya, nggak tiganya. usah di bawah ini udah benar. Tabel 3.2. Tapi nggak ada penjelasan tabelnya. Jadi ini kamu tuh menyiksa orang yang baca. AP itu akses point. Gitu kan? LV. Tapi kalau misalnya memang ada di atasnya, jadi langsung ke bawah tabel itu gimana Pak? Maksudnya saya kan di atas sudah menjelaskan bahwa saya menggunakan variabel AP, RSI, kayak gitunya ada di atasnya. Dan itu di atasnya juga dijelasin juga di penjelasannya di atas. Baru saya tunjukin tabelnya seperti ini, seperti itu Pak. Oh. Jadi di bawah dibiarin kosong gitu. Iya. Nah, jadi kalau saya boleh kasih saran, gambar dan table di bawah ini itu benar nih diacu aja nama tabelnya apa gitu ya. Lalu di bawahnya itu penjelasannya. Oh. Enak gitu loh, orang ngelihatnya tuh bacanya di bawah, jadi dia ngeliat kalau tabelnya ini, oh maksudnya begitu. Oke. Gambarnya juga gitu. Ini mau direvisi nggak nih? Apa jangan-jangan nanti pas mau minta tanda tangan begini lagi hasilnya? Ini belum ada perubahan sih saya lihat. Direvisi benar-benar ya. Oke. Nah ini ada lagi sumber Sugiono 2010. Hubungan nilai korelasi. Bla 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 bla. Oke. Bab 3. Ini bab 3 kan ya? Kita bahas bab 3 kan ya? Ya harusnya ini udah punya kamu sendiri, bukan punya Pak Sugiono. Kalau misalnya dilihat dari referensi itu tidak apa-apa Pak. Maksudnya saya berdasarkan referensi dari tabelnya itu. Jadi saya tidak hanya berdasarkan asumsi saya aja. Tidak wajib kamu melampirkan tidak wajib. Inimu sumber dari yang lain di bab 3 kamu. Ini adalah punya kamu sendiri. Oke. Nah, itu sih ada sumbernya Sugiono dan lain sebagainya. Lucu banget. Harusnya kan di sini di itunya, di judulnya ini kan harusnya. Bukannya di bawah sumbernya, bener nggak? Di citasinya itu pengambilan citasi ya? Ya, citasi. Acuannya gitu. Tuh harusnya di atasnya sih ini ngapain? Di sini emang baca koran apa? Oh, ya, baik Pak. Tuh ini tabelnya juga nggak dijelasin. Wah nih tabelnya nggak dijelasin. Jadi tabelnya itu berdiri sendiri ke sana ke sini. Penjelasannya jelasin apa yang kamu mau jelasin gitu. Ya, lanjut. Kalau ini masih sama kan. Ini sama kayak ya, masih sama karena ya kan nggak ya. kamu ubah. Ini saya tahu ini. Kayak means clustering itu saya nggak butuh. Oh, bukan saya nggak butuh ya. Pembaca seperti pembaca awam seperti saya ini tidak membutuhkan penjelasan clustering itu kayak apa. Dia bisa nyari sendiri resource-nya dari ini kamu reference kamu yang ngebahas clustering atau kamu jelasin di bab 2. Yang saya mau, yang pembaca mau dapatkan itu adalah masalahnya apa gitu loh. Problemnya tuh apa? Variabelnya tuh apa? Konstantanya kalau ada tuh apa? K-nya itu gimana cara ngitung K-nya? Misalnya gitu. Rumusnya udah bukan rumus lagi nilai variabel jarak. Oh ini jarak kilometer berarti ya? Oke. Benar ya? Enggak. Itu dari atasnya perhitungan ini menerapkan pencarian jarak. Itu iya, satuannya kilometer kan? Bukan. Bukan. Nilai jarak equidistance. Ininya saya kurang ini Pak. Equidistance juga pakai kilometer bisa dong. Enggak. Datanya kan beda. Iya memang distance jarak, cuman kan tidak harus kilometer gitu Pak. Atau dari mana? Atau bukan jarak antar data maksudnya di situ Pak. Mana tulisannya?
Ada di. Misalnya A, tinggi badan, perlu satuan nggak? Mohon maaf apa? Misalnya nih. A sama dengan tinggi badan, perlu satuan nggak? Ya. Perlu ya? Ya, baik Pak. Oke, perlu satuan ya. Nah, tinggi badan itu variabel bukan? Ya, tinggi badan variabel. Iya, ini juga variabel kan? Ya. Mana satuannya? Iya, maaf, tidak ada. Jangan buru-buru, santai aja dulu, oke? Nah, kalau kamu bisa melakukan ini dengan baik, kamu jago banget nanti. Oke? Kalau buru-buru ya gini, kamu cepet-cepetan aja. Pak. Gitu. Yang isinya jadinya ya pasrah aja lah apaan. Ya, rumus K-nya mana sih? Nyari nilai K-nya. Nah, untuk nilai-nilai K-nya itu memang saya tidak memasukkan, jadi langsung ke dalam, saya menggunakan elbow aja. Nah, itu sebenarnya untuk nilai K itu memang tidak saya tambahkan, dan saya juga baru nyadar pas lagi semalam saya baca-baca lagi skripsi saya, dan memang masih banyak kurangin. Nah, itu saya kasih komen sendiri sih Pak, buat nambahin nilai rumus elbow macamnya gitu Pak. Buat rumus, buat heat map itu ada ininya. Saya menambahkan buat komen. Nah, kalau memang di sini memang belum ada sih Pak. Tambah sedih lagi kan yang baca. Padahal judulnya apa? A-means. Ini ada centroidnya kan? Ada rumus centroidnya. Pencarian centroid ya. Ya kan? Ada centroidnya untuk titik tengah setiap klaster kan? Bener nggak sih? Ya. Oke, nah ini C gini ya. Apa korelasinya C sama ini? Korelasinya adalah jadi untuk pencarian klasternya Pak. Jadi equidistant itu dipakai untuk mencari jarak mana dari data-data tersebut yang dekat dengan nilai centroid. Misalnya ini D ya, ini D nih, D. Mungkin ada D gitu di sini enggak? Untuk nilai centroid ini digunakan untuk dicari gitu Pak, dari rata-rata dari jaraknya ada itu Pak. Misal, oke. Terus? Oke. Misalnya kita lihat ada perhitungannya di bawah Pak. Bawah. Ya, yang perhitungan ininya Pak. Nah, itu misalnya, Menghitung nilai centroid baru gitu ya. Iya, di perhitungannya di bawah ada Pak. Mohon maaf. Jadi pertama centroidnya itu saya cari dengan secara random. Karena memang saya pencariannya di random gitu. Sebelumnya saya menggunakan inisialisasi centroid. Namun karena memang ada perubahan, nah di sini saya pilih secara random dari data yang ada. Seperti itu Pak. Oke. Tadi tuh kamu udah jelasin sangat panjang sekali sama Pak Handi ya. Saya tuh pengen membuat setiap part dari yang kamu tulis itu berbicara nyambung gitu loh. Contoh. Ini ada D tadi. Mana sih D tadi? Ini ada D gitu ya. Nyari distance P, Q gitu ya. Mungkin di rumus berikutnya D ini mungkin dipakai gitu loh. Nyambung gitu loh. Ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti. Nah, saya tuh kalau penjelasan tadi kamu udah jelasin di sebelumnya. Itu saya pengen tulisannya itu punya cerita gitu. Rumusnya itu nggak berdiri sendiri gitu. Nah, ini P centroid, di sini C. Tuh, bener nggak? Iya, itu benar Pak. Tambah sedih nggak sayanya? Iya kan? Kamu ambil dari dua sumber referensi yang beda ini berarti. Gitu. Satu P, satu C. Nah, itu. Jadi nggak bercerita gitu. Padahal itu kan sebenarnya langkah-langkah nih. Misalnya kayak gini-gini. Asumsi titik centroid mungkin ada rumusnya. Rumus ini pasti akan dipakai sini. Bener nggak sih? Iya, betul. Lalu akan ngomongin lagi di rumus yang ini. Kalau dikelompokkan. Ada ceritanya gitu loh. Nyambung satu persatu. Oke, baik. Oke. Ini tabelnya udah diacu tapi T-nya kecil. Terus tabel ini bold. Tabel yang di atas tadi nggak bold. Nah, kamu balik ke formatnya. Ini nggak dijelasin juga. Oke, dijelasin. Explain. Nah, ini nih. Ini membuat saya tambah sedih. Ini nggak membuat penulisan kamu tambah keren.
tapi ini justru membingungkan. Ini apa? Ada begini-begini, tapi nggak ada. Ini apa? Gitu loh. Saya paham kamu mau menjabarkan rumus yang D tadi di atas. Benar kan ya? Iya, betul. Tapi ini angka-angka ini apa? Diambil dari mana di sini? Terus ini untuk apa kamu kayak gini? Gitu. Ini nanti bisa dilampirkan. Jangan taruh di bab 3. Kalau ini kan bab 3. Kita masih ngomongin bab 3 ya? Ya. Saya takut salah. Nah, kita masih ngomongin perancangannya. Ya ini kan nanti bisa dilampirkan. Kalau ini cuma misalnya contoh atau apa. Kalau ini nggak ada hubungannya sama yang kamu hitung, buang. Nggak usah ribet-ribet. Oke. Nah, ini nggak ada penjelasannya lagi. Tambah sedih lagi saya. Nah, ini ada hasilnya. Ini 54,96 coba. Ya, tadi 54,96. perhitungan. Mana 54,96? Itu Pak di centroid kedua P2. Ini. Ya. 54,96 tuh. Oke, udah nyambung. Ini 25,9. 25,90. Oh, nah itu udah bercerita. Nah, saya pengen nyambungin gitu. Jadi orang baca tuh jelas. Nah, ini juga nggak dijelasin tabelnya. Oke, ya, baik Pak. Ini muncul lagi rumus Ya, yang sama. Tadi itu ada di sana, ini muncul lagi di sini dengan contoh. Karena jujur kan lebih gampang kan kamu nyari kayak gini di luar sana daripada kamu memasukkan variabel kamu sendiri. Mohon maaf Pak, ke ini suara motor. Mohon maaf. Oke. Sekarang udah jelas. Oke dah. Nah, jujur lebih gampang kan kamu ngambil rumus ini, kamu coba contohnya gitu ya. Daripada kamu pakai punya kamu sendiri gitu. Nah, tapi walaupun kamu ini pakai contoh kamu, please jangan kamu tampilkan di sini ya. Kamu cukup tampilkan rumus dan penjelasannya. Oke, nanti kalau kamu mau melampirkan itu ada di bagian lampiran nanti. Oke. Jadi bab 3-mu tuh padat. Boleh minta ini Pak, boleh saya bertanya Pak atau? Boleh dong. Oke, kalau misalnya nih ya yang atasnya itu saya lampirkan gitu Pak. Nah berarti nanti untuk hasilnya itu misalnya di atas rumus-rumusnya perhitungannya lah saya lampirkan gitu Pak. Terus untuk yang di tabelnya itu nanti dia dapat dari mana itu saya jelaskan atau berdasarkan lampiran ini atau gimana? Saya agak bingung buat ini kata-katanya sih Pak, jujur saya bingung buat ini katanya kan. Makanya saya buat seperti itu. Saya juga lagi bingung nih merancang pertanyaanmu itu di kepala saya nih. Ini gampang gini. Ini ada rumusnya ini contohnya. Ya, misalnya itu rumusnya. Kau bisa bilang misalnya gini. Contoh dari penerapan aplikasi ini untuk kasus misalnya apa di tabel berapa berdasarkan tabel apa itu ada di lampiran di 3 gitu misalnya. Keren banget kan? Berarti untuk rumusnya terus untuk yang perhitungannya juga berdasarkan perhitungan misalnya pada lampiran ini hasilnya seperti ini gitu Pak. Is okay nggak ya? Kayak gitu Pak. Soalnya jujur saya masih belum gimana ya, agak sedikit bingung juga makanya saya maksudnya saya masukin seperti itu Pak. Nah, saya tambah takut lagi kalau kamu masih bingung. Oh. Kalau kamu suruh merancang bikin jembatan, kamu bikin gambarnya atau langsung bikin jembatannya? Bikin gambaran dulu. Nah, di gambar itu ada bata nggak? Ya. Ada bata atau hanya gambar bata? Hanya gambar bata. Nah, di situ ada besi nggak? Ada gambar gitu. Gambar aja gitu. Gambarnya. Gambar. Kalau menurut kamu rumus itu ibarat gambar atau chassis yang realnya gitu? Berdasarkan dari kalau memang rumusnya kan berdasarkan kayak referensi berarti emang hanya dengan gambar aja rancangan lah istilahnya gitu Pak. Ya jujur kamu bukan rancangan kan di bab 3? Ya ngerancang itu juga ada iya saya paham Pak. Gampang kan? Rumus paham. Harusnya udah dipahami dari jauh-jauh hari sebelum iya, bikin apa. Ini. So kamu tuh bikin rumus yang benar pakai variabel kamu dijelasin. Kalau kamu mau ngasih contohnya gampang ya udah taruh di lampiran. Selesai. Pak. Penerapan dari rumus C ini aja nggak ada persamaan berapa saya nggak tahu. Penerapan dari persamaan 3.2 ini contohnya dapat dilampirkan pada lampiran ketiga.
Gitu. Oh, oke Pak, baik. Ya kan? Ya, baik Pak. Nah, ini yang lebih seru lagi, si rumus ini ada dan ada contohnya tapi nggak ada penjelasannya. Tambah sedih lagi Baik, deh. Pak. Harusnya penjelasan dari rumus itu yang penting di bab 3, bukan contoh jabarin ini. Baik Pak. Itu ada di lampiran ya, tapi nggak dihilangkan. Kalau itu penting, kalau nggak penting, buang. Oke. Nggak lama-lama. Lanjut. Lanjut. Nah ini, bab 4. Aduh, astaga. Ini kok nggak teliti banget ya. Apa yang salah tuh? Apa yang salah itu? Mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Kurang spasi. Kurang. Spasi ke Oh, bawah. enter. Ini ininya. Kurang Space. spasi. Oke. Ya, kurang enter ke bawah lagi. Kayaknya untuk dokumen skripsi itu udah nggak ada deh yang kayak gini deh. Gitu. Oke. Ya. Tuh. Nih tabelnya ngelewatin dari marginnya. Bener nggak? Ya. Ada banyak nih di bab 4 nih tuh. Iya, banyak Ini di ada Bapak. tabel yang nggak boleh satu halaman itu hanya begini aja nih tanpa penjelasan. Oke, kan gini loh. Kamu kan bisa bikin sampel ya. Sampel dataset untuk analisis. Kamu ambil 10 misalnya gitu loh. Terus kamu jelasin. Atau misalnya satu yang AP-nya 1 ada 5, yang AP-nya 2 ada 3, AP-nya 3 ada 3. Terus dijelasin. Keren kan? Mau izin bertanya Pak? Ya, Boleh? Boleh Pak. Kalau memang kayak gitu, itu bakal berpengaruh nggak? Maksudnya kayak oke, nggak apa-apa Pak, atau saya harus mengambilkan semuanya, atau memang boleh sampel seperti itu aja Pak? Saya untuk itu kurang tahu. Tabel ini nanti kamu lampirkan lagi. Kamu itu mau merancang. Oke, balik lagi ke tadi nih, bikin jembatan. Kamu tuh mau merancang. Kamu nggak harus ngumpulin batanya sekarang, besinya sekarang. Bener nggak sih? Oke, tapi perlu bata, perlu besi. Bener ya? Ya. Itu analoginya sih. So, perlu nggak sampel bata ukuran sekian untuk bagian ini? Perlu ya? Perlu. Perlu jumlah totalnya nggak? Perlu. Jumlah totalnya ada berapa yang dibutuhkan, Pak? Tapi estimasi. Belum tentu pas kan? Paling nggak ada jenis bata yang tepat atau jenis besi yang tepat ukurannya. Tapi bisa salah, bisa enggak. Jadi kan ini kayak sampel. Oke. Bikin sampel. Terus jelasin. Daripada kayak gini, ini semua di lampiran. Oh ya, baik Pak. Ya, ini tipe ya, ini minor. Nah, terus ini. Nah, saya mau tanya nih, saya penasaran nih. Emang ada ya kode sumber 4.1? Ada nggak di format judul, gambar, atau apa ya, label yang kode sumber gitu ada ya? Saya jujur baru lihat loh. Saya lihat ini dari penelitiannya cutting sih Pak. Ada salah satu cutting ini ada kode sumber buat dia diambilin codingan, di bawahnya ada kode sumber seperti ini Pak. Di format ada nggak? Nggak ada kan? Oke. Saya baru lihat loh. Benar, saya baru lihat ini. Biasanya dipakein gambar. Oh, oke. Iya Pak. Jadi gambar. Itu saya lihat dari ini ada itu. Mungkin memang saya kode salah. kode sumber 4.1. Lihatnya ke format ya. Tapi kalau ada di format ya nggak apa-apa, mungkin saya yang salah. Tapi jujur saya baru lihat loh ada ini kode sumber kayak gini. Karena saya pernah S1 juga, di bentuknya gambar jadinya. Kamu tambah menakutkan saya deh kalau kamu. Nah, ini baru benar gambar. Nah, ini apalagi kalau ini kode sumber dikotakin ya sih benar sih. Nah, tapi ini kayak tabel kan sebenarnya kan, mirip tabel kan sebenarnya. Tabel dengan 2 kolom, 1 baris. Kayak gini.
Nah, itu kalau kamu melampirkan, udah deh taruh aja di ininya, latar belakang di lampiran. Oke, di lampiran. Tuh. Nah, ini kode sumber kamu cek lagi. Saya nggak tahu nih apakah benar. Nah, ini kayak gini-gini nih upload pairwise belum Oh, itu ditalin. tertarik nih. Tuh. Kan nih kode sumber ini sangat mengganggu. Ini hebat sekali nih sampai ke sini. Wow. Iya, Pak. Oh iya, satu lagi. Kalau kamu pakai model kayak gini nih, satu halaman itu harusnya lembarnya tuh jadi landscape gini. Oh, di oke, Nah, Pak. ini tadi ini juga sudah dijelasin sama Pak Handi. Udah ditanyain tadi ya. Nah, ini jujur saya bingung. Ini kalau di kepala saya ini, wah, ini sarang rayap nih. Wah, benar nggak bentukan sarang rayap gitu. Ya, tapi ya maksud saya gini, wah ini apa ya? Kecil-kecil. Oke, Udah gambarnya kecil, nggak tahu ini buat apa. Waduh, sedih banget deh pokoknya deh. Sedih yang baca, saya sebagai pembaca loh ya. Saya selalu menempatkan diri saya sebagai pembaca. Tuh, ini apa? Nggak ada penjelasan. Oh ya. Ini apa? Nggak ada penjelasannya. Ini apa? Nggak ada penjelasannya. Saya paham kenapa. Makanya tadi saya bilang di awal banget, pendekatan membuat penelitian kamu mau bikin aplikasi itu sangat beda sekali dengan analisis. Makanya saya lihat di sini jadi salah satu yang membuat saya berkesimpulan gitu bahwa kamu belum bisa menganalisis gitu, belum tahu caranya menganalisis. Cuma bisa bikin plot nih, bikin plot, figure, size, bla 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 gitu kan ya. Kamu bisa gitu, tapi kamu nggak tahu cara inikannya. Bagaimana kalau dikorelasikan ini sama ini? Bagaimana cara ngujinya? Bagaimana memvalidasinya? Gitu. Mungkin harus diskusi lagi dengan pembimbingmu. Kamu mau bikin apa sih sebenarnya nih? Nah, heat map dan sebagainya ini, ya ini tadi mantap banget ini. Jadi dijelaskan tadi panjang lebar. Nah, itu saya nggak komen lagi dan itu kamu udah dapat masukannya, ikutilah itu. Tuh. Kalau ini sih masih sama, nggak ada spasinya, nggak ada satu enternya gitu, ya nggak ada space-nya, satu apa ya, indentasi ya namanya, indent ya, kayak gitulah ya. Nah, jadi kaku banget. Nah, di samping ini ada 0,77, nggak ada satuannya apa. Oke. Nah, misalnya gitu. Ini gambar apakah di bold atau enggak? I don't know. Tuh, ini kode sumber muncul lagi. Nah, ini mengganggu banget nih. Ini harusnya ada di lampiran sih. Kalau kamu, ya ada boleh, tapi bentuknya gambar lah. Kalau kamu mau kode sumber atau source code-nya, kamu lampirkan gitu. Di lampiran, berdiri sendiri. Berarti perlu kalau dijelasin kalau di lampiran. Enak kan? Kamu kok capek-capek sih. Izin Pak, izin bertanya, kalau misalnya memang kode sumber, maksudnya ini kan kode sumber, kita maksudnya kayak tabel. Misalnya kalau saya masukin dalam bentuk gambar, cuman isinya kayak ya kode sama aja sih, kode gitu, oke Pak. Kenapa? Kalau misalnya ini kan bentuknya kayak Bapak bentuknya kayak tabel gitu Pak. Maksudnya ya dari kode sumber lah istilahnya, beneran kayak code, isinya code. Kalau misalnya memang kayak bentuk screenshot dari code-nya itu bentuk dalam gambar, itu nggak apa-apa? Atau ada konsekuensinya adalah apa yang kamu tampilkan sebagai gambar dan table itu harus kamu jelaskan. Kalau kamu mau screenshot code-nya, ya udah harus jelasin. Jelaskan. Tapi kalau kamu taruhnya di lampiran, harus dijelasin. Kamu acu gitu. Tapi kasih kayak brief itu apa ya? Kayak paragraf singkat gitu ya, penjelasan, lalu diacu detail dari apanya, source code-nya ada di lampiran sekian. Gitu. Oke, baik Pak. Ini jelek banget. Iya. Ini pokoknya nih nggak sesuai formatting. Ya, Pak. Ini juga yang bikin saya sedih. Harusnya kan klaster itu merah sama merah, biru sama biru, ungu sama ungu. Bener nggak sih?
Ya, memang benar seperti itu, Pak. Kenapa ini biru sama merah ada di sini? Iya. Gini Pak, mungkin bisa dilihat dari penjelasannya. Jadi kan memang kalau misalnya pakai RSI itu untuk benar memang per partisi. Jadi kayak melingkar lah istilahnya, kayak melingkar partisi begitu. Nah itu ininya kalau pakai nilai RSI setelah saya coba memang berantakan Pak. Visualisasinya jadi kayak benar-benar titiknya itu sendiri-sendiri gitu. Nah saya menggunakan ini untuk melihat aja Pak dari himpunan berdasarkan AP-nya nih. Jadi kayak nggak berdasarkan partisinya. Jadi hanya melihat dari misalnya dari akses point. Oh, dari akses point ternyata penyebaran klaster, misalnya klaster kosong itu klaster yang bisa dianggap klaster 1, yang itu klaster ini berdasarkan labelnya. Stop. Tadi udah dijelasin. Oh ya. Oke. Saya nggak mau fokus ke itunya terlalu dalam. Oke. Di mana C-nya? Mana centroidmu di sini? Nah, untuk centroidnya tidak saya masukkan. Nah, saya masukkan. Tambah sedih lagi kan yang baca. Oke. Kamu taruh rumusnya ada, tapi nggak ada centroidnya di sini. Oke, baik Pak. Iya ada centroid di setiap ini, terus kan ada jaraknya. Bener nggak sih? K itu kan? Ya betul, ada jarak. Iya. Makanya ada K-means. Di dalam K-means ada setiap klaster itu ada jaraknya. Ya. Jarak itu punya karakteristik sendiri. Karakteristik yang itu akan di sum, akan di average, pakai rumus C. Ya. Oke, benar. C-nya nggak ada. Ini jaraknya juga nggak jelas. Ini apa jarak kotak-kotak ini ke sini? Apakah ini jarak? Oke. Jadi memang kalau dalam visualisasi ini saya tidak memasukkan nilai centroidnya Pak. Jadi memang ada yang saya bilang tadi, saya berdasarkan ini aja dari nilai RSI ini terhadap nilai AP. Nah, klasternya ini penyebarannya ada di mana nih di nilai AP nih? Berarti klaster suka-suka kamu kan? Enggak, jatuhnya enggak suka-suka saya juga sih Pak jatuhnya. Ya, apa namanya? Karena memang penyebarannya memang saya melihat dari ini penyebarannya ternyata penyebarannya kalau berdasarkan nilai akses point ya memang ada gitu penyebarannya di akses point ternyata lebih dominan kemana seperti yang saya jelaskan ada di sini Pak di iniannya berdasarkan visualisasi itu ini apa? ada penjelasannya. Ya itu penjelasannya Pak. Oke. Ada nggak kamu acu ke rumusmu persamaan 3.2 atau 3.1 tadi? Kalau memang dari pertamaannya memang saya bukan di sini jatuhnya Pak. Memang di atasnya cuman ya saya lupa. Suka-suka dong. Iya nggak? Enggak Pak. Enggak. Oke. Enggak Pak. Kalau memang ini cluster kalau memang itu rumusnya kan udah dalam bentuk codingan gitu pakai misalnya pencarian centroid itu. Di centroid akhirnya berapa? Terus dalam penghitungan kambingnya itu udah termasuk ke dalam hitungannya Pak. Jadi kalau saya masukkan lagi ke dalam ininya jatuhnya untuk apa gitu Pak? Karena memang rumusnya itu udah termasuk ke dalam codingan yang ada di dalamnya seperti itu Pak. Oke. Jatuhnya mungkin kalau dibilang suka-suka saya nggak kurang setuju sih Pak kalau buat ini. Nah, pertanyaan saya tuh gini. Kok bisa ungu sama ini berdampingan? Ini sama ini nyebar. Ya. Harusnya kan ini nyambung di sini. Itu ada core-nya. Untuk jelasin itu, kamu harus linkkan ke alasan di rumus C centroid yang ada di atas tadi. Apakah itu jadi dijalankan atau belum? Mungkin jelaskan apa enggak gitu. Nah ini kamu cerita aja tentang akses point, level RSSI. Memang seperti itu Pak. Jadi karena memang Bapak benar ini berdasarkan partisi gitu. Namun kayak ngelihat nih Pak penyebaran klasternya berdasarkan AP atau RSI itu RSI level itu seperti apa Pak? Makanya itu ada penyatuan di situ Pak. Misalnya nih ada RSI 1 di sini Pak, mohon maaf. Di sini ada 1, AP1 misalnya di sini. Nah, itu kan ada yang klaster 0, ada sama klaster 2 di situ Pak. Itu nyatu. Itu sebenarnya kita melihat penyebaran yang kalau saya tidak menggunakan nilai AP ini hanya berdasarkan ini aja itu berantakan Pak ininya walaupun lebih visualisasinya berantakan cuman walaupun di visualisasinya berantakan cuman dia ada berwarna-warna titik-titik semacam titik-titik gitu Pak. Jadi kayak benar visualisasinya tidak kalau gini gimana kalau saya kasih saran gini bisa nggak kamu sih tampilkan C-nya ada table ada C-nya gitu C itu centroidnya. Misalnya centroidnya 0,3 gitu. Misalnya di sini nih di cluster ini C-nya di enggak ini di 2 ya. Di 2 gitu misalnya.
Nah, di 2 itu nanti misalnya kita bisa lihat tuh apakah nilai yang merah ini mendekati 2 apa mendekati 3 gitu misalnya. Kalau oh ya, oke baik. Untuk di visualisasi memang tidak ada, cuman saya ngasih gambar tentang centroid akhir nih Pak di atas. Enggak, ini tuh saya membantu Oh ya, pembaca. oke Pak. Oh, baik Pak. Pembacamu. Siap. Kalau pembacanya tahu tentang K-means, ada dia ini ada hasilnya gitu ya. Nah, berarti dia bakal nyari centroid ini mana ya? Dia bakal nyari penjelasannya atau nilai K-nya itu. Ya, karena itu jarak itu penting untuk data itu dikelompokkan masuk klaster mana gitu. Biasanya sih udah bagus gitu ya. Udah langsung terkelompok gitu ya misalnya. Saya nggak tahu apakah salah bikin plotnya. Saya juga itu yang harus kamu diskusikan. Oke. Ya kan? Apakah salah bikin plotnya sehingga C-nya itu nggak kelihatan? Nggak tahu saya. Nah, tadi penjelasannya itu udah kamu jelaskan sama Pak Handi. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Tuh, ini dia sama semua. Jangan-jangan ini semua harus digabungkan untuk bisa melihat satu plot yang benar-benar bagusnya. Who knows? Baru bisa Kalau dari digabungin semua Pak, mohon maaf untuk digabungin ya saya rasa enggak Pak. Karena memang itu kan berdasarkan variabel apa. Jadi kalau kita gabungin semua, dia jatuhnya kayak bakalan berantakan sih Pak visualisasinya. Jadi kayak makanya berdasarkan itu. Tapi terima kasih Pak untuk sarannya. Mungkin nanti saya masukin tambahin buat menampilkan centroidnya di mana. Gitu. Dan hubungkan ke rumus centroidnya di 3 titik berapa tadi itu. Oke, dan dihubungkan ke bercerita. Jadi itu ada ceritanya gitu loh. Oke, baik Pak. Nah ini udah ya kalau kesimpulan apapun ya terserah, ini cuma kamu bisa melihat ini sama kayak tadi ininya. Oh, kayak tanda baca ininya ya Pak. Kepanjangan, paragraf. Kamu tahu nggak satu paragraf minimal berapa? Nyoba nih, ini pelajaran SD. Oh, untuk satu paragraf berapa baris minimal? Oh, berapa baris ininya? Sekitaran 4-5. Oke, lulus berarti ya SD-nya ya. Nah, jadi nggak usah 1, 2, 3 sampai 20 kayak gini. Oke. Ya biar lebih enak dilihat. Oke. Nah, jadi apapun isinya ini tadi berkaitan sama kontennya, ya udah gitu. Ya logikanya sih kalau bab 1-nya masih berantakan, ya pasti ininya masih ya nggak bisa di kesimpulan yang sahih gitu. Sahih itu apa ya? Valid gitu ya. Ya tapi apapun itu ini udah ada dan saya hanya fokus pada penulisannya. Tadi kontennya sudah dijelaskan sama Pak Handi. Tinggal kamu ikuti itu. Oke, itu Pak. Siap. dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lama nih. Gak apa-apa, Pak. Saya serahkan ke Pak Yada lagi. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Bayu. Stopnya mana ya stopnya? Oh ini dia. Ya, oke. Saudara Alfir dan Ripani, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Ya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Gimana Alfiran, sudah siap untuk mendengarkan hasil keputusan dari kami para dosen pembimbing dan penguji? Siap, Pak. Sudah. Baik. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Yang pertama adalah apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Saya bersedia.
Kedua, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu menulis dan menyelesaikan draftnya sesuai format serta menyerahkan kepada pembimbing sebagai syarat ikut wisuda? Saya bersedia. Tiga, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Saya bersedia, Pak. Keempat, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Mohon maaf Pak, bisa diulang karena suaranya sedikit pecah. Keempat, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Saya bersedia. Terima kasih atas jawaban saudara. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing. Saya silakan Pak Yada. Baik, terima kasih Pak Budi. Saudara Alfir dan Ripani, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul pengelompokan penghuni berdasarkan indikator kekuatan sinyal yang diterima di zona HVAC yang tidak terprediksi menggunakan metode Cummins, studi kasus, perpustakaan Universitas Teknologi Jakarta Selatan, dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 86 atau nilai mutu A. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, dan saudara Alfir dan Ripani. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak Pak buat ininya, buat bimbingannya, buat penguji juga. Terima kasih banyak atas saran yang diberikan dan semuanya. Alhamdulillah. Udah panik sih Mas ya Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya juga saya mohon maaf Pak yang yang salah itu mengapa yang buat dokumen saya masih kurangnya itu buat Pak Budi kemarin. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak atas ilmu semua yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Ya, kamu tuh melewati yang seharusnya gitu. Kamu bikin aplikasi aja lah gitu. Pakai kebanyakan di dalamnya kebanyakan analisis, kamu jadi tersesat sendiri gitu. Tapi at least kamu udah mencoba melewati boundary-nya yang orang lain biasa lakukan. Itu lebih dari itu, dia tuh positif sih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Yada.